Pernyataan mengejutkan Madam Pang, untuk performa timnas Indonesia. Kepastian Maarten Paes bela Indonesia melawan Irak dan Filipina. Ada kabar baik hampiri bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Delegasi Irak puas dan mengaku senang main di SUGBK. Nyimak beritanya sambil ngopi guys, dan biasakan nonton sampai selesai, agar tidak salah paham. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pernyataan mengejutkan Madam Pang, untuk performa timnas Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Madam Pang remehkan Indonesia, bahwasanya skuad Garuda tidak akan mampu lampaui timnas Thailand di Asia Tenggara. Yang kita tahu, performa timnas Indonesia memang sedang menanjak terutama setelah membuat sejarah lolos babak nokaut Piala Asia 2023. Kemudian baru-baru ini, timnas U23 Indonesia juga lolos hingga semifinal Piala Asia U23 2024, padahal berstatus debutan. Jika mundur dari tahun 2023, Indonesia juga meraih emas SEA Games 2023 dengan mengalahkan Thailand. Mengetahui performa Indonesia saat ini, Madam Pang cuma merasa, bila sepak bola ASEAN telah berkembang jauh dan level antar negara begitu sangat ketat. Ya saya tahu itu Indonesia, namun saya kurang yakin Indonesia bisa melampaui Thailand, ujar Madam Pang. Setiap negara Asia, khususnya Asia Tenggara, level sepak bolanya sangat ketat antar negara. Bahkan ketika kami saat ini ranking FIFA 101 teratas di ASEAN, tetapi setiap negara telah berkembang level sepak bolanya, bagi kami, untuk kompetisi tentu hanya 90 menit di atas lapangan, kami kalah dan imbang, tetapi setelah pertandingan yang persahabatan dan sportsmanship dengan setiap negara lebih penting, tambahnya. Sementara itu, PSSI secara resmi, langsung tantang timnas Thailand di laga uji coba. Kabar ini diungkapkan anggota Exco PSSI, Sumarji, mengakui bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, untuk melakukan laga uji coba. Secara resmi, PSSI sudah mengirimkan surat ke Thailand, untuk laga uji coba, ujar Sumarji. Namun, sampai saat ini Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT, belum membalas surat tersebut, lanjutnya. Sempat dikabarkan bahwa Malaysia juga ingin beruji coba melawan timnas Indonesia suatu saat nanti. Namun tampaknya, PSSI lebih tertarik beruji coba melawan Thailand ketimbang Malaysia. Tom Haye dan Nathan tak sabar, ingin rasakan atmosfer di GBK. Tom Haye mengaku sangat antusias dan tidak sabar untuk bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya senang bergabung dengan tim nasional Indonesia dan saya tak sabar untuk bisa merumput di Stadion GBK serta merasakan atmosfer gilanya, ungkap Tom Haye. Tom Haye ingin merasakan langsung atmosfer dukungan luar biasa dari supporter timnas Indonesia yang terkenal dengan semangatnya yang tinggi. Pemain yang melakoni debut perdananya saat skuad Garuda mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 26 Maret lalu ini tampil mengesankan di laga debutnya. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya, ujarnya. Berbekal pengalaman bermain di Eropa, Tom Haye menjelma menjadi jenderal lapangan tengah untuk timnas Indonesia. Tom Haye ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim. Sebagai gelandang bertahan, Tom Haye dikenal dengan kemampuannya dalam bertahan dan memutus serangan lawan. Dia memiliki kemampuan membaca permainan yang baik sehingga bisa melakukan antisipasi pergerakan lawan. Selain bertahan, Tom Haye juga jago dalam mengirim umpan ke rekan setimnya. Pengalaman bermain di Liga Belanda membuat Tom Haye memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa membantu para pemain muda timnas Indonesia. Antusiasme Tom Haye adalah hal yang positif bagi timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dia berkomitmen penuh untuk tim dan ingin berusaha keras untuk membantu tim meraih kemenangan.
Sementara itu, Nathan akan segera kembali unjuk gigi bersama timnas Indonesia senior kualifikasi melawan Irak dan Filipina. Nathan sendiri mengungkapkan bakal satu penerbangan bersama Tom Haye. Saya akan datang ke Jakarta pada tanggal 26 Mei bersama Tom Haye. Kami akan berada dalam penerbangan yang sama. Saya senang bisa kembali ke tim nasional dan saya ingin memenangkan dua pertandingan ini, ujar Nathan. Nathan menunjukkan performa apik bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 lalu. Posisi aslinya bek kiri, pemain 22 tahun itu ternyata juga andal bermain sebagai bek tengah dan gelandang tengah. Mari kita doakan guys, agar Tom Haye dan Nathan bisa membawa timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik di dua pertandingan tersebut. Kepastian Maarten Paes bela Indonesia melawan Irak dan Filipina. Maarten Paes mengatakan akan melakukan segala daya untuk bisa membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes tidak masuk dalam 22 nama yang baru saja dirilis PSSI pada Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Padahal pencinta sepak bola tanah air sudah menantikan aksi Paes usai kiper FC Dallas itu telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Paes sendiri sejatinya kecewa karena belum bisa membela timnas Indonesia. Dalam sebuah postingan stories Paes, ia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin agar segera memperkuat Garuda di pertandingan melawan Irak dan Filipina. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatnya, ujar Maarten Paes. Perlu diketahui, Paes memang belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah resmi menjadi WNI. Masalahnya pun bukan dalam proses perpindahan federasi dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Meski PSSI tak memberitahukan secara pasti apa proses yang harus dilewati Paes untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, kemungkinan besar itu adalah Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Sebelumnya ada aturan FIFA yang sempat menghambat proses naturalisasi Paes. Menurut peraturan FIFA, pemain boleh berganti tim nasional berbeda jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim junior maupun senior di pertandingan resmi. Masalahnya kiper yang kini berusia 26 tahun itu ternyata dulunya sempat bermain untuk timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat berumur 22 tahun. Jadi, mau tak mau proses naturalisasi Paes pun harus melewati CAS. Tak heran jika Paes pun harus melalui banyak proses hingga membutuhkan waktu agar bisa membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri masih berharap Paes bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Terbukti dari 22 nama yang dipanggil, Shin Tae-yong hanya membawa 2 kiper. Padahal biasanya ia selalu memanggil 3 kiper. Harapannya, proses naturalisasi Paes kelar sebelum Mei berakhir. Sebab laga melawan timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, akan berlangsung pada tanggal 6 Juni tahun 2024, sementara Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Respon utusan Irak usai tiba di Indonesia, langsung cek lapangan SUGBK. Delegasi timnas Irak dikabarkan sudah tiba di Indonesia, untuk mempersiapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Jakarta pada Juni tahun 2024. Nantinya, delegasi yang berasal dari IFA itu akan mengurus urusan administratif seperti reservasi hotel. Asosiasi Sepak Bola Irak mengirim delegasi administratif tim utama ke Indonesia guna mengawasi reservasi hotel, makanan, stadion, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tim Irak di wilayah Indonesia, tulis Win-Win, dikutip pada Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Delegasi Irak menetap di hotel dan tempat tinggalnya.
Ini akan menjadi salah satu hotel yang sangat dekat dengan tempat latihan dan stadion pertandingan, karena ini adalah satu-satunya syarat delegasi Irak dalam perjalanannya ke Indonesia, untuk menghindari penundaan atau hal lain yang menyebabkan kelelahan, sambungnya. Nantinya, FIFA juga akan membawa koki khusus untuk melayani kebutuhan konsumsi timnas Irak. Selain itu, delegasi ini juga dikabarkan sudah memeriksa lapangan SUGBK dan puas dengan rumput lapangan tersebut. Federasi Irak akan mengirimkan koki khusus bersama tim Irak untuk menjalankan tugas menyediakan makanan bagi para pemain dan staf administrasi dan pelatihan, terutama karena kualitas makanan di Asia Timur tidak cocok untuk para pemain, kata sumber Win-Win. Delegasi memeriksa lapangan pertandingan dan memastikan bahwa lapangan tersebut terbuat dari rumput alami dan bukan rumput buatan. Hal ini membuat para pemain tim Irak senang setelah penderitaan yang mereka hadapi pada pertandingan Filipina sebelumnya, yang diadakan di lapangan buatan, yang agak mempengaruhi kinerja tim Irak, tandasnya. Ada kabar baik hampiri bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Elkan Bagot sepertinya masih akan melanjutkan kariernya di Inggris. Ada 4 klub dari negeri tersebut yang tertarik pada Bagot. Dikutip dari EFL-Hub, keempat klub itu ialah Walsall, Northampton Town, Barrow AFC dan Wycombe Wanderers disebut tertarik untuk memboyong Elkan Bagot dari Ipswich Town di bursa transfer musim panas 2024. Walsall dan Barrow AFC saat ini bermain di League 2 alias liga level keempat di Inggris. Sementara Wycombe dan Northampton ada di League One atau Liga Kasta ketiga. Sampai saat ini Elkan Bagot masih belum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Bek berusia 21 tahun itu belakangan diketahui tengah berlibur di Maladewa bersama sang kekasih. Elkan Bagot sebenarnya masih terikat kontrak bersama Ipswich Town hingga musim panas 2025. Namun, Bagot sangat mungkin dilepas pada musim panas tahun ini. Sebab, Elkan Bagot tampak sulit mendapatkan tempat di skuad Ipswich Town. Situasinya akan semakin sulit bagi Bagot sebab The Tractor Boys dipastikan promosi ke Premier League musim depan. Ipswich Town tentu akan mencari bek yang lebih berpengalaman. Mereka berambisi terus bertahan di Premier League. Di sisi lain, Elkan masih menjadi bahan perbincangan, usai pelatih Shin Tae-yong tak memanggilnya ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini telah memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola nasional, namun kini klarifikasi resmi telah diberikan oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI, Sumarji. Pemain muda berbakat yang biasa menghuni lini belakang timnas Indonesia, tidak termasuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak mengingat Bagot adalah salah satu pemain favorit Shin Tae-yong. Penjelasan resmi dari PSSI, Sumarji, Ketua BTN PSSI, menegaskan bahwa keputusan ini murni berdasarkan kebutuhan tim. Menurutnya, pemanggilan pemain dilakukan sesuai dengan posisi yang paling dibutuhkan oleh tim pada saat ini. Sesuai kebutuhan tim pada masing-masing posisi, ujar Sumarji. Shin Tae-yong telah memanggil 5 pemain berposisi bek tengah untuk menghadapi pertandingan ini. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Izes. Dengan komposisi tersebut, Sumarji menyebut bahwa posisi bek tengah sudah penuh, sehingga tenaga Elkan Bagot belum dibutuhkan saat ini, desas-desus di kalangan publik. Sebelum adanya klarifikasi dari PSSI, banyak spekulasi beredar mengenai alasan di balik tidak dipanggilnya Elkan Bagot. Salah satu rumor yang paling santer adalah adanya rasa kecewa atau sakit hati dari Shin Tae-yong. Hal ini dikaitkan dengan ketidakhadiran Bagot saat timnas Indonesia U23 berlaga di playoff Olimpiade melawan Guinea. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia U23 sangat membutuhkan Elkan Bagot karena absennya Justin Hubner dan Rizky Ridho. Justin Hubner tidak mendapat izin dari klubnya, Cerezo Osaka, sementara Rizky Ridho masih menjalani hukuman kartu merah. Ketidakhadiran Bagot pada saat itu menjadi salah satu alasan spekulasi mengenai keputusan Shin Tae-yong, kondisi fisik Elkan Bagot. Menariknya, Elkan Bagot tidak sedang mengalami cedera.
Pemain berusia 21 tahun ini baru saja bermain selama 90 menit penuh dalam laga terakhir Bristol Rovers menghadapi Wigan pada tanggal 27 April tahun 2024. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-2 untuk Bristol Rovers itu, Bagot tampil sebagai starter. Dengan fakta bahwa Bagot dalam kondisi fit, semakin memicu tanda tanya publik mengenai alasan sebenarnya di balik keputusan ini. Namun, penjelasan dari Sumarji memberikan sedikit pencerahan bahwa keputusan ini murni terkait dengan komposisi tim yang sudah dipenuhi oleh pemain lain di posisi bek tengah. Perspektif strategi tim dari sudut pandang strategi, Shin Tae-yong mungkin memiliki pertimbangan khusus terkait komposisi tim dan taktik yang akan digunakan dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Memiliki 5 bek tengah yang berbeda dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing bisa jadi bagian dari strategi lebih luas untuk menghadapi dua pertandingan krusial tersebut. Jordi Amat, misalnya, dikenal dengan pengalamannya bermain di Liga Internasional. Justin Hubner dan Rizky Ridho, meskipun masih muda, telah menunjukkan performa solid di pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Muhammad Ferrari dan Jay Izes menawarkan fleksibilitas dan kedalaman di lini belakang. Fokus ke masa depan Elkan Bagot tetap menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Keputusan tidak memanggilnya untuk dua pertandingan ini bukan berarti menutup pintu bagi masa depannya di tim nasional. Sebaliknya, ini bisa menjadi momen bagi Bagot untuk fokus pada peningkatan performanya di level klub, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuannya untuk kembali ke tim nasional dengan kontribusi yang lebih besar di masa mendatang. Dengan penjelasan ini, diharapkan dapat meredam spekulasi negatif dan mengarahkan perhatian publik ke arah dukungan penuh bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Irak dan Filipina akan menjadi ujian berat, namun dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, timnas Indonesia diharapkan bisa meraih hasil maksimal.